Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat bahan ajar yang menarik untuk disajikan kepada anak didik kita, yaitu melalui pembuatan e-modul atau bisa disebut dengan buku elektronik. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi namanya Flip Builder Profesional. Akan tetapi Bapak dan Ibu guru, sebetulnya banyak sekali yang biasa digunakan aplikasi-aplikasi untuk membuat e-book ini. Di antaranya ada Flip Builder Profesional, ada juga 3G Page Flip Profesional, dan satu lagi ini yang biasa saya gunakan yaitu aplikasi Builder, yaitu sebuah aplikasi untuk merubah jenis file HTML ke Android. Artinya ketika file ini sudah dipublish tetapi ingin diinstal di Android atau di HP siswa, maka bisa menggunakan aplikasi Builder ini. Nah, dari ketiga aplikasi ini yang akan saya coba pergunakan yang lebih praktis yaitu Flip Builder PDF Profesional. Page Flip Profesional itu software aplikasi yang digunakan untuk membuat e-book, majalah digital, e-paper, dan banyak yang lainnya. Nah, dari aplikasi ini ada beberapa contoh, misalkan seperti ini. Yang pertama, ada sebuah contoh e-book yang dibuat melalui aplikasi 3D Flip seperti ini. Nah, ini salah satu contoh hasil e-book yang dibuat menggunakan 3D Flip Page Profesional. Nah, kenapa ini disebut 3D? Karena ini sebetulnya bisa dibolak-balik seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini seperti ini. Jadi sebetulnya kelebihannya ini, Nah, ini 3D-nya di sini. Nah, ini bisa dibuka sesuai seperti ini, kira-kira seperti ini. Ini contoh yang dibuat menggunakan 3D Flip Page Profesional. Yang kedua, ada juga yang dibuat menggunakan Flip Builder PDF Profesional. Nah, contohnya seperti yang sudah saya buat seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi sebetulnya bentuknya sama, cara kerjanya sama, hanya yang membedakan adalah kalau yang 3D tadi bentuknya bisa berbentuk 3D, kalau ini tidak. Tetapi dalam pengoperasionalan tentu ada plus minus ya. Kalau yang pertama itu memang agak tidak semua HP atau tidak semua Android kompatibel, tapi kalau ini sangat ringan dan bisa digunakan atau bisa dibuka di semua HP. Maka yang saya akan buat tutorialnya yaitu yang menggunakan Flip Builder ini. Nah, ini salah satu contoh misalkan. Ini tinggal kelebihannya apa dari sebuah e-book ini bisa kita masukkan beberapa media. Salah satunya ada media audio dan juga ada media video, dan juga bisa disertakan di dalamnya bentuk pretest atau evaluasi, baik pretest evaluasi secara langsung di sini maupun menggunakan platform pihak ketiga, misalkan Microsoft Form atau Google Form atau Quizzes atau apapun bisa sebetulnya. Nah, ini salah satu contoh, misalkan saya menggunakan media audio ini sini. Selamat datang di pembelajaran sejarah melalui elektronik modul. Panduan penggunaan modul bagi peserta didik. Nah, itu salah satu contoh, misalkan prakata lah dari sebuah e-book seperti itu. Kemudian juga ada daftar kontennya, ini kalau misalkan mau kita dengarkan ini bisa ada suaranya. Materi pada semester 2 terdiri dari Bab 1. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat videonya. Ini juga bisa dilihat, ini video yang kita upload ke e-book ini dari file kita ya. Ini contohnya saya buka. Nah, ini kalau misalkan mau dimatikan ya tinggal diklik saja gitu kan. Terus
Di belakang atau di akhir kita juga bisa menyertakan evaluasi atau post test untuk peserta didik kita. Nah contohnya seperti ini. Ini bisa saja kita langsung terintegrasi dengan Google Form maupun dengan Microsoft Form atau dengan Quizzes. Ini bisa langsung terintegrasi. Ini tinggal diklik saja, misalkan. Nah, ini yang saya buat adalah lembar kerja siswa, jadi terintegrasi dengan e-book tadi. Jadi siswa bisa langsung mengerjakan di sini maupun bisa mendownload langsung dikirimkan ke kita. Ini yang bisa kita buat. Atau juga tadi bisa dalam bentuk evaluasi semacam di Google Form misalkan, itu juga bisa. Ya, ini bisalah bagaimana kita membuatnya, sebetulnya bebas-bebas saja. Kemudian juga apabila kita ingin membuka halaman, bisa lihat dari sini. Misalkan kalau siswa ingin langsung kita membuka ke materi apa, halaman berapa, nah bisa langsung dari sini. Ya, dari HP pun bisa kita gunakan seperti ini. Nah, misalkan contoh siswa ingin langsung masuk ke bab 2 misalkan tentang kehidupan politik, ini tinggal diklik saja kan. Nah, otomatis dia akan mengarah ke bab 2. Atau misalkan ke bab 2 di bagian ketiga kehidupan sosial misalkan. Nah, otomatis ke sini. Atau misalkan mau balik lagi ke bab 1 tentang strategi. Nah, otomatis ya masuk ke bab 1. Jadi sudah dilengkapi dengan table of content seperti atau halaman seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, itu sekedar contoh. Kita langsung saja praktekkan bagaimana cara membuat e-book ini. Ini mudah sekali, asal diikuti. Mohon maaf dengan seksama, mungkin jangan di Skype, jadi langsung per materi kita bahas. Karena di sini banyak sekali materinya. Nah, di sini bahan materi ajarnya, pengantar tadi sudah, instalasi aplikasi mungkin kita tidak memberikan tutorial cara instalasi aplikasinya, tinggal diinstal saja. Kemudian pembuatan bahan modul juga anggap saja kita sudah punya bahan modulnya, covernya sudah punya. Paling nanti kita mulai dari dasar dan menu aplikasi, pengoperasian menu Flip Builder seperti apa, import bahan modul ke Flip Builder, kemudian pengaturan background, kemudian insert media ke Flip Builder, kemudian insert link post test ke Flip Builder, kemudian pengaturan halaman dan logo, kemudian baru kita publish project ke modul, baru kita mengkonversi modul HTML ke APK, dan kita pengujian di desktop dan Android. Nah, sebetulnya ini mohon izin mungkin harus dikuasai ya, agar hasil kita lebih maksimal. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, yang pertama instalasi aplikasi. Nah, apabila Bapak dan Ibu guru sahabat edukasi sudah menginstalnya, maka akan muncul di desktop PC kita atau laptop kita seperti ini, Flip PDF Corporate Edition, atau bisa sebetulnya sih lebih dikenal dengan Flip Builder. Nah, seperti ini. Ini tinggal pertama buka, klik 2 kali. Ini akan muncul tampilan awal di muka seperti ini. Nah, karena kita belum pernah membuat, kecuali kalau sudah pernah membuat, maka di sini ada open project ya. Atau misalkan kalau sudah kita membuat, di sini biasanya muncul ya, kayak ini sudah saya buat kan. Nah, seperti ini sudah muncul di sini. Atau kita bisa buka di sini. Nah, karena kita akan mencoba membuat dari awal, seolah-olah kita belum pernah, maka yang pertama kita klik adalah new project. Yang ini tinggal diklik. Nah, di sini yang paling penting Bapak dan Ibu, di sini ada dua pilihan, ada HTML5, ada Flash. Nah, kita disarankan untuk menggunakan atau menceklis yang HTML5. Tidak disarankan menggunakan yang Flash. Kenapa? Karena Flash ini mungkin sih sekarang sudah dibatasi, sehingga dikhawatirkan nanti tidak semua Android bisa kompatibel ya. Karena Flash ini kan sekarang sudah mulai dibatasi dan agak susah gitu. Oleh karena itu basicnya, versinya kita akan menggunakan yang HTML5. Ini di checklist HTML5. Ini biarkan saja kosong. Ini mau di checklist juga ya nggak apa-apa ya. Kalau di checklist itu biasanya sih kalau dibuka akan bertanya, tapi kalau dikosongkan ya biarkan saja gitu. Nanti begitu kita klik, hasilnya langsung ke HTML5.
Selanjutnya kita klik OK. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah ada di halaman ini. Di sini ada perintah import PDF. Nah, artinya Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sini, tentu ada hal-hal yang perlu disiapkan. Apa? Nah, di sini pembuatan bahan modul atau pembuatan cover modul. Jadi bahan modulnya harus sudah ada ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk PDF. Nah, anggap saja Bapak dan Ibu sudah punya. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang agak kesulitan membuat e-book atau membuat bahan modul, itu bisa dibuat di Word. Contohnya seperti ini yang saya buat juga di Word sebetulnya. Nah, contoh ini saya buka. Nah, ini contoh saya buat di Word. Ini masih dalam bentuk Word ya Bu ya, dalam bentuk Word. Jadi sudah disusun sedemikian rupa gitu, Nah, ini nanti kita tinggal pindahkan filenya menjadi PDF. Akan tetapi Bapak dan Ibu perlu diketahui, dalam penyusunan modul ini, bahannya ini, kita harus sudah merancang tempat-tempat yang akan disisipkan video maupun audio. Contoh ini. Nah, ini kenapa agak luas ya, kosongkan. Ini kita harus buat kosong. Karena nanti saya akan di sini akan mengupload, akan menginsert atau menyisipkan sebuah video tentang apa? Tentang ini. Karena ini judulnya perundingan Linggajati, maka saya akan menyisipkan video Linggajati di sini. Jadi sudah disiapkan, jangan ini rapat misalnya ke sini. Nanti kita akan menyisipkan videonya kan agak susah ya. Kira-kira ukuran seperti ini. Atau misalkan dalam bentuk audio juga bisa. Yang penting, nah seperti ini kosong gitu kan, karena memang di sini rencananya saya akan menyisipkan menginsert sebuah video atau audio, atau misalkan mau membuat evaluasinya, ini kita sudah siapkan gitu ya, maksudnya sudah disiapkan kolom khusus untuk nanti membuat evaluasinya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, untuk memudahkan Bapak dan Ibu, saya di sini menggunakan template Word ya. Jadi dalam bentuk 2 kolom. Kalaupun Bapak dan Ibu mau menggunakan yang 1 kolom sih nggak masalah. Tapi kalau saya menggunakan yang 2 kolom, nah contohnya templatenya seperti ini. Ini template Wordnya. Jadi templatenya sudah berbentuk seperti ini Bapak dan Ibu. Ini tinggal kita ganti kontennya atau konteksnya dengan konten kita gitu kan. Nah, jadi sudah enak lah, sudah bisa seperti ini. Kalau saya menggunakan template Word. Ini kebetulan banyak sih template Word yang bisa digunakan. Jadi Bapak dan Ibu yang misalkan nanti akan menggunakan template ini dan aplikasi ini, ya seperti biasa lah, silakan saja berkomentar di kolom komentar, kemudian mencantumkan email atau bisa melalui WhatsApp ya, sudah biasa gitu. Baik, anggap saja Bapak dan Ibu ini sudah jadi seperti ini, tapi ini masih dalam bentuk Word ya, masih dalam bentuk Word. Maka kita akan konversi ke dalam bentuk PDF. Caranya mudah Bapak dan Ibu, caranya mudah, tinggal di klik file, jadi tidak usah menggunakan platform pihak ketiga, kemudian ekspor. Nah, ekspor. Kemudian di sini ada pilihan create PDF XPS dokumen. Nah, jadi bisa dibuat dalam bentuk PDF. Ini tinggal diklik PDF, kemudian create PDF. Nah, yang ini, maka akan terbentuklah di sini modul Word yang kita buat tadi, bahan ajar yang kita buat tadi dalam bentuk PDF. Jadinya seperti ini. Nah, karena saya sudah mengkonvernya, maka saya tidak akan konver ulang. Nah, jadinya seperti ini. Coba saya buka. Nah, ini sudah dalam bentuk PDF ya Bapak dan Ibu, sudah dalam bentuk
PDF. Inilah yang akan kita import ke aplikasi. Baik Bapak dan Ibu, ini kita tutup dulu, kita masuk ke aplikasi lagi, ke sini. Nah, di sini kita import PDF, baru kita browse, cari, klik browsing, kemudian nah kita akan masukkan ini modul praktik yang tadi ya. Nah ini klik, baru open. Oke, kalau sudah, nah di sini ada keterangan all page. Nah berarti di sini ada 18 halaman yang saya buat. Atau misalkan kalau mau mengimport beberapa halaman saja ya, bisa menggunakan custom rank ini. Nah kalau menggunakan custom rank, misalkan Bapak dan Ibu mau mengimport yang halaman berapa saja, tinggal diketikkan saja di sini. Nah, kemudian dipisahin dengan tanda koma. Contohnya seperti ini, halaman 1,9 sampai 21,30 sampai berapa misalkan. Ya, tapi kalau saya di sini akan mengimport seluruh halaman. Berarti yang diklik adalah all page seperti ini. Oke, yang lain-lain sepertinya ini sudah settingan, sudah standar seperti ini, biarkan saja. Kemudian kalau sudah, import now. Ini import now. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah masuk ke halaman Flip Builder. Jadi bahan ajar kita diimport sudah masuk di sini, sudah ada di sini, dan ini sudah bisa dibuka ya. Ini tinggal dibuka. Nah ini sudah jalan seperti ini, mudah sebetulnya Bapak dan Ibu. Nah cuma ini kan masih kosong ya, maksudnya belum kita apa-apakan, baru dalam bentuk modul mentahannya saja ya. Baik, setelah mengimport bahan ajar ke sini, maka selanjutnya adalah kita mengenal dasar dan menu aplikasi ya. Dasar dan menu aplikasi ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini diantaranya di sini ada file. Ini file ini untuk mengimport, untuk edit, untuk open project, untuk save project, save as project, dan lain-lain sebagainya. Ini misalkan seperti import template, export template, dan sebagainya. Ini menggunakan ini, menu ini. Lalu yang kedua ada publish, menu publish. Ini untuk mempublish. Mempublish itu adalah menjadikan project kita menjadi sebuah e-book yang bisa digunakan oleh khalayak atau pada umumnya. Nah, kemudian ada option di sini. Ini pengaturan ke bahasa, kemudian pengaturan ke flash security atau istilahnya buku ini mau di password enggak gitu kan. Nah, kemudian ada book cover ya. Kemudian ada book cover ini seperti ini di depan ini. Kemudian ada flash view mode, kemudian ada language atau bahasa nih. Lalu di sini ada view. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan dalam bookmark atau bookmark table. Kemudian di sini ketika kita ingin mempublish online atau upload online menggunakan fasilitas ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, itu dasar-dasar menu-menu yang digunakan atau yang dapat kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya di daratan kedua di sini, ini import PDF. Tadi kita sudah mengimpor PDF. Kemudian di sini ada edit page ya. Nah, yang paling penting Bapak dan Ibu, untuk merubah atau untuk mengedit buku ini, maka akan kita gunakan menu ini, edit page. Kemudian di sini ada apply change. Apply change ini untuk memastikan yang kita edit itu sudah tersimpan. Maka ini dengan ini sebetulnya satu paket ya. Ketika kita edit maka apply change gitu kan. Kemudian publish. Nah, publish ini ada publish banyak macam-macamnya. Nah, contohnya di sini ada menggunakan HTML, ada exe, ada F, ada dan lain sebagainya. Ini nanti ya di terakhir publish. Kemudian ada juga di sini upload online. Nah, ini kalau upload online ini, jadi buku kita ini bisa ada di web servernya Flipbook Builder gitu loh. Maka menggunakan caranya menggunakan upload online ya, menggunakan upload online. Nah, tentunya kita daftar dulu menggunakan email kita, password dan sebagainya. Nanti kita praktekkan.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu pengenalan untuk menu-menu dari Flip Builder ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengoperasikan menu Flip Builder. Tadi yang pertama new project sudah ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengoperasikan file builder per project. Nah, ini juga sudah tadi ya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita import. Ini sudah. Nah, di sini kita akan mengganti warna background ya, mengganti warna background dan logo atau logo image. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini ada H5 Metro. H5 Metro ini jenis background yang sedang digunakan. Nah, ini contohnya ini papan apa ya? Ini papan triplek gitu ya. Ini H Metro. Nah, bagaimana ingin mengganti ini? Ya, tinggal diklik panah ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada 6 pilihan jenis background atau template yang bisa digunakan dari mulai H5 klasikal, net, handy, dan lain sebagainya. Terserah. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengganti? Ya, tinggal diklik saja. Tinggal diklik yang mana, misalkan saya menggunakan yang ini, klik ini, atau yang polos saja lah. Saya sebetulnya si selera itu ya. Saya tadi menggunakan H5 Metro. Nah, ini klik OK. Nah, otomatis dia akan mengganti apa backgroundnya. Nah, seperti ini kan, tampilannya seperti ini. Itu cara mengganti apa namanya background. Kemudian selanjutnya kita ingin mengganti logo. Nah, maksudnya logo mana? Logo ini logonya masih logo Flip Builder ya, masih bawaannya. Kalau kita ingin mengganti Bapak dan Ibu, di sini ada pengaturan. Nah, kita lari ke sini, ke pengaturan ini. Ini misalkan pertama ada preloader setting. Preloader setting kalau dibuka. Preloader setting ini apa? Ini artinya layar ketika mau tampil apa mau diganti nggak warnanya. Kebetulan di sini preloadnya warnanya apa? Hitam. Preloader ini apa? Ini preloader kayak gini Bapak dan Ibu. Nah, ini kan hitam nih. Nah, ini namanya preloader ya. Jadi warnanya. Kalau kita ingin ganti misalkan dengan warna yang lain, ini tinggal diklik. Nah, di sini masuk ke beberapa pilihan ya. Misalkan saya ingin ganti dengan warna yang agak cerah lah gitu kan. Warna merah misalkan. Nah, klik pilihan warna, kemudian klik OK. Nah, kita coba buka. Nah, jangan lupa apply change ya. Apply change. Nah, ini kan tampilan seperti ini. Seperti ini ya. Ini namanya warna preloader atau mau warna yang lain terserah. Lalu di sini ada juga preloader title color. Nah, preloader title color ini adalah warna untuk judul. Nah, tadi kan basicnya putih ya. Nah, basicnya putih ya. Kalau mau diganti warna lain sama, tinggal pilih warna, klik OK. Tapi saya senang yang putih saja. Kemudian yang selanjutnya di sini ada toolbar setting. Ini tinggal diklik. Nah, pertama ada general setting. Nah, di sini ada logo setting, toolbar color logo setting. Toolbar color ya, ini warna hitam bawaan, kemudian iconnya warna putih. Prinsipnya Bapak dan Ibu kalau mau ganti tinggal diklik, kemudian tanda titik 3 nih ganti warna ya. Silahkan saja, tapi saya tidak akan mempraktekkan semuanya karena waktu juga ya. Yang penting jenis apa fungsi-fungsinya saja kita paham. Kemudian ada font color, ada menu font color, ini diutak-atik saja lah. Ya, kemudian font background color. Ini semua tentang warna dari logo. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti logo. Nah, mungkin ini kita praktekkan logo image. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu mau mengganti logo image ya, tentunya logonya disiapkan dulu ya, logo mata pelajaran kita atau logo sekolah kita terserah. Nah, ini tinggal diklik. Nah, kemudian kita mencari logo yang akan digunakan. Nah, contohnya misalkan saya akan menggunakan logo ini. Ini tinggal diklik, kemudian open. Oke, kalau sudah jangan lupa di apply.
Oke. Nah, otomatis logo yang flip within sudah berubah menjadi logo kita ya, logo sendiri. Oke, itu cara mengganti logo ya, logo. Lalu yang penting lagi mungkin di sini preload setting, yang ini preload setting. Nah, di sini ada preview picture, artinya kalau kita ingin menampilkan logo kita pada saat buku ini dibuka, nah ini bisa diganti ya, diklik, kemudian kita cari logo, mau menggunakan logo yang sama ataupun logo yang beda ya. Nah, misalkan saya menggunakan logo yang sama, ini tinggal dipilih, kemudian jangan lupa apply change. Nah, preview picture itu ini nih. Nah, muncul kan logo kita di sini di buku ini. Atau kalau kita ingin menambah sedikit variasi di tampilan, bisa di background setting di sini Bapak dan Ibu, klik background setting, kemudian cari yang namanya dynamic background. Nah, ini kan masih non ya, masih kosong. Kalau kita mau menggunakan dynamic background, nah tinggal banyak pilihan Bapak dan Ibu. Nah, misalkan dari pertama detail dancing. Nah, kalau kita pilih ini, tampilannya seperti apa sih gitu. Nah, di apply saja. Nah, ini kan ada apa ya, detail dancing gitu, seperti ini pilihannya. Jadi ini tampilan saja sebetulnya. Kemudian pilihan lain ada valence level. Nah, pilih, kita play. Nah, seperti apa ya, daun berjatuhan lah gitu. Jadi ini sebetulnya mempercantik saja sebetulnya. Nah, itu aja sih ya barangkali. Nah, paling itu saja Bapak dan Ibu untuk pengaturan logo dan background. Artinya yang penting-penting saja. Selebihnya silakanlah Bapak dan Ibu bisa mengeksplor dari di sini, karena sih banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan. Baik sahabat terkasih Bapak dan Ibu guru, untuk pengaturan background dan logo sudah. Kemudian kita masuk di poin 46. Nah, di sini ada menu option. Pilihannya di sini ada pengaturan bahasa, kemudian ada flash security, ada book cover, ada flash HTML. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, contoh seperti ini. Ini ada option, menu option. Ketika diklik, yang pertama pengaturan language setting, bahasa ya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan bahasa. Misalkan Ibu mau ganti ke bahasa Indonesia ya, karena basicnya menggunakan bahasa Inggris ini, karena bahasa Inggris. Tapi kalau Ibu mau ganti ke bahasa Indonesia, ya silakan ya. Boleh-boleh saja lah. Di sini ada beberapa bahasa, tinggal dipilih kemudian klik OK kan. Tapi kalau saya menggunakan bahasa bawaan ya, bahasa Inggris, agar tidak terganggu ke servernya. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Itu untuk pengaturan bahasa. Kemudian yang kedua ada flash security. Nah, flash security ini apa? Flash security begini. Ketika buku kita misalkan dibuka, kita beri password ya. Sehingga di sini ada single password. Artinya ketika Bapak dan Ibu ingin memberikan password, sehingga orang ketika mau buka ya harus dikasih passwordnya gitu, ya kan? Nggak bisa dibuka tanpa password. Nah, ini maksudnya flash security. Nah, di sini bisa menggunakan all page, artinya semua halaman ini digembok ya, atau di lock, dikunci. Atau mau mengeksekusinya misalkan bagian page-page tertentu saja boleh. Tapi kalau saya sih mungkin, kecuali kalau Ibu punya data-data penting dalam bentuk e-book ya bolehlah yang privasi gitu, bisa lah digembok, jadi tidak bisa buka orang. Silakan kasihkan password di sini apa saja. Nah, itu untuk menu flash security. Kemudian yang ketiga ada menu book cover. Apa itu book cover? Book cover ini adalah cover book. Nah, contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 8 pilihan book cover yang bisa kita gunakan ya, terserah. Nah, sebetulnya apa kaitannya dengan book cover? Sebetulnya kan kalau saya ulang, kalau saya kan sudah membuat book covernya seperti ini ya. Ini dibuat di Word, kemudian diekspor ke PDF, kemudian covernya sudah dibuat seperti ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu misalkan tidak ada covernya, ya boleh menggunakan cover yang disediakan oleh Flip Builder, atau mau menggunakan cover ganda gitu kan. Taruhlah ini disimpan buat cover dalam halaman kedua. Nah, cover luarnya kita menggunakan dari aplikasi. Nah, caranya tadi klik option, kemudian book cover. Nah, di sini ada banyak pilihan. Saya coba menggunakan yang ini F07. Nah, ini tinggal diklik,
Lalu kalau kita mau memberikan nama, tinggal klik edit cover ini, edit cover. Nah, maksudnya di sini Bapak dan Ibu ada pengaturan dari cover info ya, cover info. Atau misalkan kita memberikan nama. Nah, di sini cover info ini. Nah, ini silakan beri nama gitu kan. Nah, kalau saya kan karena sudah pernah digunakan ini cover ini. Nih, ini bisa digonta-ganti lah. Nah, tinggal diganti di sini. Kemudian kalau mau menambahkan teks ya, tinggal add teks. Nah, ini, nah silakan ini juga bisa digunakan. Tulis apa saja, misalkan tahun atau apalah, silakan. Kalau tidak kita gunakan, tinggal klik kanan kemudian delete. Nah, itu untuk pengaturan edit cover. Kalau sudah dirasa ini cukup, nah saya sudah cukup gini aja, misalkan modul sejarah Indonesia, klik OK. Lalu selanjutnya make cover, klik make cover. Nah, otomatis akan masuk ke halaman ini kan, halaman ini. Nah, coba kita lihat. Ini halaman ini book cover yang dibuat dari bawaan ya, dari aplikasi. Nah, ketika kita buka, maka book cover yang kita buat ada di bagian dalam itu ya. Jadi yang dibuat ada di luar, kemudian yang bawaan kita yang sudah dibuat ada di dalam. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk penggantian dari book cover gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada flash HTML. Nah, ini sebetulnya ini HTML itu gini. Nah, ini tadi kan di awal sudah ya, kita udah memilih yang HTML 5 atau flash. Kalau flash tinggal diklik yang flash, kalau yang HTML 5 klik HTML 5. Tapi karena memang saya sarankan sih menggunakan HTML5. Kalau flash ya khawatir nanti ada beberapa HP yang tidak kompatibel, jadi cari aman saja lah menggunakan HTML5 ya. Jadi ini mungkin tidak perlu diganti lagi. Baik sahabat edukasi, ini untuk poin 46 ya, di bagian option. Kita akan masuk ke poin 47 yaitu edit page. Nah, di dalam edit page terdapat beberapa item yang dapat digunakan untuk mengubah halaman dengan cara mengubah urutan, menambah, mengurangi, atau menghapus. Selain itu terdapat beberapa item yang dapat digunakan untuk mengubah isi halaman dengan menyisipkan link video, gambar, musik, flash, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, baru kita masuk ke pengeditan halaman. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebelum mengedit Bapak dan Ibu, kita pastikan dulu tadi cover segala macam sudah beres ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke edit page. Nah, yang ini ya, kita klik edit page, klik. Nah, ini tampil di sebelah kiri ini adalah page kita ya. Di sini ada 18, ada 19 halaman karena tadi nambah satu ya, nambah satu yang ini ya, ada 19 halaman. Kita dari mana dulu mau mengeditnya atau mau mengedit buku ini? Nah, yang pertama kita akan menghapus halaman atau menghapus salah satu halaman. Dipilih item delete, kemudian tong sampah. Jadi begini maksudnya Bapak dan Ibu. Ada halaman misalkan yang salah, yang memang kita tidak ingin menggunakannya. Nah, contoh misalkan nah, misalkan Bapak dan Ibu ingin membuang halaman terakhir ini tinggal dipilih. Ya, tinggal dipilih atau halaman manapun tinggal dipilih ya. Kemudian tinggal di klik delete, ini gambar tong sampah, delete. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan one that it cannot be restored. Artinya Bapak dan Ibu harus hati-hati ketika misalkan kita setelah membuang halaman ini, maka halaman itu tidak bakal balik lagi, tidak bisa direstore lagi gitu ya. Jadi dipastikan halaman ini memang bener nggak nih mau dibuang kan gitu. Soalnya kalau memang sudah dibuang itu tidak bisa dikembalikan kan itu. Nah, itu ya hati-hati. Kalau memang ini mau dibuang ya tinggal klik oke saja gitu kan. Kalau saya sih enggak lah gitu, karena ini udah dirasa itu. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, menambah halaman. Nah, ini menambah halaman. Nah, kalau menambah halaman lebih mudah. Misalkan begini Bapak dan Ibu, kita ini kekurangan halaman untuk menyimpan media misalkan. Nah, mau disimpan di mana nih? Misalkan disimpan di sini nih, habis halaman ini. Maka tinggal klik ini insert page.
Nah, di sini Bapak dan Ibu ada page yang bawaan sudah ada gambar, ada page yang kosong seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita ingin masukkan yang kosong, nah tinggal klik di sini. Oke. Saving. Nah, ini udah otomatis Bapak dan Ibu halamannya masuk di sini ya. Jadi ini halaman 2, kemudian masuk di halaman 3-nya ini. Tadinya kan ini. Oh, ini mau dipindah misalkan. Mau dipindah. Ini tinggal diklik klik kiri, kemudian di drag. Memindahkan kemana itu tinggal di drag aja, didorong aja. Itu bisa lah gitu ya, terserah gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan lagi, ini sama tadi dengan tinggal klik delete gitu ya. Bedanya kalau tadi ngedelete tidak bisa merestore, tidak bisa membalikan, tapi kalau kita masukkan bisa dibuang gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini poin 9 menambah halaman ini sudah. Kemudian yang selanjutnya di poin 410 menyisipkan move internal. Nah, pilih page yang ingin disisipkan gambar, move seperti pada gambar yang pilih tipe, pilih area untuk gambar. Setelah memilih gambar, klik select video file. Nah, kita sudah masuk ke insert atau menyisipkan gambar. Nah, contoh misalkan di sini, nah, saya pilih area kosong. Di sini sengaja saya buat kosong. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Klik Mopi di sini, Mopi. Klik, kemudian Bapak dan Ibu pilih jenis yang akan kita gunakan. Di sini ada 5 tampilan ya, jenis tampilan, boleh yang mana saja. Saya menggunakan tipe 1, ini diklik tipe 1. Kemudian Bapak dan Ibu di sini tinggal ditahan. Nah, kemudian dibuat kolomnya, tempatnya, ya kan? Nah, ini sudah berbentuk seperti ini. Nah, udah seperti ini, ya kan? Lalu di sebelah kiri, sebelah kanan di sini ada tampilan ketika misalkan openingnya. Ini tampilan saja sebetulnya ya. Nah, seperti ini tuh, beda-beda ya, beda-beda. Ada juga yang seperti ini gitu. Ini sebetulnya hanya tampilan saja. Oke, saya gunakan yang tipe 1 saja, yang ini. Oke, nah tapi tipe 1 saja. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita masukkan video ya, masukkan video. Nah, caranya kita masuk ke select video file yang ini. Tentu videonya sudah disiapkan ya Bapak dan Ibu. Select video file, klik. Kemudian kalau seandainya video ini ada dalam bentuk fisik, dalam drive kita, dalam PC kita, berbentuk video, itu tinggal klik local file. Tapi kalau misalkan dalam bentuk URL, misalkan dalam bentuk link, itu tinggal ambil linknya, kemudian pastekan di sini ya, pastekan di sini. Tapi kalau misalkan ada di drive kita, nah pilih yang lokal. Nah, karena saya videonya ada di PC, maka saya pilih yang local file, kemudian klik ini. Kemudian kita mencari video yang akan ditampilkan. Nah, karena ini sebagai pembuka dari materi saya, maka saya akan menggunakan video ini. Nah, menggunakan ini. Oke, pilih videonya, kemudian klik open. Nah, ini sudah tampil. Kemudian kita cek caranya, start playing. Nah ini kan. Oke, stop playing. Nah, ini bisa diatur-atur Bapak dan Ibu, terserah seberapa lebarnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi di awal saya sampaikan, ketika kita membuat sebuah bahan ajar, kalau misalkan ingin menyisipkan video, ya harus disisipkan juga halaman yang kosongnya untuk penempatan. Kira-kira kan ukurannya seperti ini ya kan, sedang. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kan tampilannya nih bawaannya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin mengganti tampilannya ciri khas dengan gambar kita, nah bisa saja kita rubah di sini. Nah, di sini kita gunakan select preview image-nya ini. Nah, artinya kita akan mengganti tampilan ini, tampilan depan ini ya, tampilan depan ini dengan gambar kita ya, bukan gambar bawaan. Tinggal select, tentu gambarnya persiapkan ya Bapak dan Ibu. Nah, contoh saya akan menggunakan
gambar yang sudah disiapkan ciri khas gitu ya. Ini cover videonya. Nah, ini tinggal dipilih, klik cover, kemudian open. Nah, otomatis kan videonya gambar kita ya, bukan gambar dari bawaannya. Nah, ini tinggal diatur-atur saja. Ini ciri khas saja. Sekali lagi, kalau mau membuat ini Bapak dan Ibu, ini bisa di Canva ya. Di video sebelumnya bagaimana cara membuatnya di Canva sudah ada. Nah, oke, ini sudah. Kalau sudah, jangan lupa di save ya, jangan lupa di save. Oke, nah ini sudah tersave gitu Bapak dan Ibu. Nah, itu cara memasukkan video ya, video ke area atau ke page kita, ke halaman kita. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menyisipkan movie eksternal. Kalau tadi kan internal ya, dalam hal ini memasukkan YouTube kita. Nah, contohnya seperti ini, gitu kan. Nah, caranya sama Bapak dan Ibu. Kita masuk lagi ke sini. Nah, coba kita cari halaman yang, karena saya tidak menyediakan. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkannya? Nah, saya bikin nambah halaman saja lah. Klik tambah page, insert page. Kemudian saya akan gunakan ini saja. Oke, nah sudah masuk. Nah, jadi ada di halaman 3. Kemudian, nah enter your text misalkan di sini. Ini bisa diatur-atur Bapak dan Ibu. Ini diklik saja. Ini misalkan diganti di sini. Saya kasih judul movie. Ya terserah lah. Atau misalkan video apa gitu yang Bapak dan Ibu ini ya. Ini bisa diatur-atur. Oke. Nah, ini kalau mau digunakan ya, kalau mau digunakan lembaran ini boleh, tapi kalau tidak digunakan ini tinggal diklik, kemudian di delete di komputer kita juga sudah ada. Kalau ini mau digunakan ya boleh, kalau tidak sama caranya di delete. Kalau ini saya biarkan sajalah di sini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan tadi movie yang eksternal. Kalau yang awal kan ini movie internal ya, dari dalam. Nah, kalau yang kedua ini saya akan memasukkan movie eksternal, yaitu dari YouTube. Tinggal klik ini YouTube gitu kan. Kalau kita misalkan punya link YouTube, nah, klik, kemudian buat juga tampilannya atau halamannya seperti ini ya kan. Nah, ini bisa digeser-geser semenarik mungkin lah ya, semenarik mungkin. Oke, nah kalau sudah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasukkan ID videonya ya. ID video itu dari mana? Nah, cara mengambil ID video baik punya kita maupun punya orang lain, misalkan begini caranya Bapak dan Ibu. Kita masuk dulu ke YouTube kita atau YouTube siapa aja lah ya gitu. Ini saya akan ke YouTube saya saja. Nah, ini sudah masuk di sini. Kemudian saya akan mengambil ID videonya. ID video itu yang mana? Nanti kita buka dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah kolom di belakang sama dengan ini. Nah, di belakang sama dengan ini kan nama channel YouTube-nya ya, link YouTube-nya. Nah, di belakang sama dengan ini ada kode ini, widget 065 sekian-sekian. Nah, ini yang disebut dengan ID video. ID video ini gitu. Nah, inilah yang kita copy ya, copy. Kita klik kanan, salin, copy. Lalu kita masukkan di sini ya, di video ID. Ini dibuang dulu. Kemudian paste di sini. Nah, sini sudah masuk ID video yang kita ambil dari YouTube. Klik refresh. Selanjutnya di sini ada pengaturan atau ada parameter video, silahkan. Ini bisa diatur Bapak dan Ibu. Di sini ada start playing dan stop playing. Start playing itu begini. Video ini akan berputar ketika misalkan diklik. Nah, di sini ada on pressing play button ya.
Jadi video ini bisa diputar ketika diklik oleh siswa kita atau oleh kita. Kalau menggunakan pilihan start playing-nya on pressing play button. Tapi bisa juga kita menggunakan when entering display. Artinya ketika misalkan siswa kita membuka halaman yang ada videonya, maka otomatis video itu akan nyala gitu kan. Tapi kalau menggunakan on pressing play button, itu video akan berputar ketika diklik. Tapi kalau tidak diklik maka tidak akan berputar. Beda dengan menggunakan when entering this page. Ini mau diklik atau tidak, ketika halaman itu dibuka dan videonya akan berputar. Nah ini kira-kira seperti itu. Nah, cocoknya sih mungkin ini di depan ya, di bagian ucapan selamat datang tentang buku ini atau tentang e-book ini. Tapi kalau udah di tengah-tengah mungkin sebaiknya sih menggunakan on pressing. Kalau saya menggunakan on pressing saja. Kemudian juga di sini ada side setting. Nah ini terserah lah. Ini bisa ditarik dari sini atau bisa menggunakan dari sini. Nah itu pengaturannya. Baik, ini sudah ada dua movie yang kita masukkan, movie internal dan eksternal. Nah kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Jangan lupa di save. Kemudian kita save and exit. Nah ini klik save and exit biar keluar dulu. Nah ini sudah masuk sini. Nah, ini sudah masuk ke sini Bapak dan Ibu, kita cek, kita buka. Nah, tampilannya kan video seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini tidak berputar karena kita settingannya di play button ya, on play button. Nah, ketika kita klik sini baru nyala kan gitu. Artinya baru berputar videonya. Tuh, seperti itu. Tapi kalau misalkan selesai ya kita tinggal klik ini. Nah ini sudah bisa berputar, sudah work. Kemudian kita lihat video yang satunya. Nah yang ini juga sama. Ketika misalkan kita tidak menggunakan page on automatic tadi, maka ini tidak bisa berputar kecuali kita klik. Nah kita klik sini. Nah otomatis kan nyala di sini. Tentunya ini kalau ini kan YouTube saya ya. Itu saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Kita punya edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Tinggal dimatikan saja. Oke, artinya ini berarti dua move ini sudah work ya Bapak dan Ibu. Nah itu cara memasukkan video ke page kita, ke halaman kita. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Dikit lagi. Yang 412 menyisipkan audio. Audio pilih tipe audio yang diinginkan, kemudian pilih area, kemudian select audio file, local file, atau klik play. Nah ini gampang juga. Baik, kita langsung ke masukkan audio. Kita masuk lagi ke sini. Nah kita masuk lagi ke edit page ke sini. Oke. Nah memasukkan audio, di mana akan kita menempatkan? Contoh misalkan, nah saya menggunakan ini. Bisa di depan, bisa di belakang, terserah. Nah, contoh misalkan saya memasukkan ini ya di sini. Caranya bagaimana? Caranya klik audio ini, klik audio. Kemudian di sini ada beberapa pilihan tipe tampilan, tipe gambar seperti ini ya. Nah, misalkan saya mengambilkan tipe 5. Klik tipe 5, kemudian kita drag di sini, Bu. Dibentuklah seperti ini. Nah, sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Ini bisa pilih dari sini tampilannya ya, banyak sekali. Saya milih yang tipe 5 ini. Lalu select audio file. Tentunya audionya harus kita persiapkan dulu ya, harus kita persiapkan dulu. Nah bisa rekaman kita, bisa rekaman dari Google, bisa itu dalam nanti dibahas di video berikutnya lah, bagaimana cara membuat rekaman tanpa suara kita. Kalau kita nggak pede lah dengan rekaman kita misalkan. Select audio file, tentu berkaitan dengan materi ini. Saya akan coba select audio, kemudian di sini add sound. Nah, kemudian di sini local file, karena saya nyimpannya di local file. Klik local file, kemudian saya cari recording. Nah, sini saya udah beberapa recording. Klik, lalu open. Setelah masuk di sini, nah udah masuk ya. Dan config bab 1 MP3, klik OK. Nah, sudah ada di sini. Bagaimana cara tesnya? Nah, di sini ada play audio. Klik. Bab 1.
Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa. Nah, ini sudah bisa sudah work, sudah jalan. Kemudian di pengaturannya, nah audio pengaturannya di sini, di setting audionya Bapak dan Ibu, sama dengan yang pengaturan video atau MOPI tadi. Kalau misalkan kita pilih yang on pressing play button, maka otomatis ketika misalkan siswa itu ingin mendengarkan audionya, itu harus diklik. Tapi kalau misalkan pilihannya adalah when entering this page, maka setiap buka halaman pasti ini berputar, kira-kira seperti itu. Oke, ini pilihan kembali kepada Ibu. Kemudian ini yang lain-lain silakan, ada shadow size, ada shadow opacity, ya ini mengenai tampilan saja, boleh dipilih-pilih lah seperti ini. Nah, itu cara memasukkan audio ke dalam page kita, ya. Atau Bapak dan Ibu, kita ingin memasukkan tipe audio dalam bentuk yang berbeda. Contohnya seperti ini misalkan. Saya akan membuat, ini di awal saya akan membuat semacam kata pengantar lah gitu, atau pengantar dari buku ini. Nah, kalau ini caranya kita masukkan yang, kalau tadi kan audio ya, tapi kalau yang tipe ini kita gunakan yang image, yang ini ya. Klik image, kemudian kita bentuk di sini atau di mana saja. Nah, ini kan sudah ada gambar seperti ini. Nah, ini frame-nya bisa diatur-atur, terserah pilih yang mana. Lalu kita mencari gambar yang kita sudah persiapkan tentunya. Nah, karena ini isinya audio, tentu saya akan memasukkan gambar audio. Nah, tinggal select dulu, select an image yang ini, klik. Lalu local file. Nah, di sini akan saya masukkan gambar audio, sudah disiapkan, ini tinggal di download banyak lah Bapak dan Ibu. Nah, contohnya misalkan seperti ini diklik, kemudian open. Nah, sini sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Saya simpan di mana, atau di pinggir, atau di mana, terserah lah kan. Nah, selanjutnya klik add action ya, klik add action. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang akan kita tampilkan apa? Nah, karena kita akan memutar audio, maka klik yang ini, play audio file gitu kan. Karena di sini banyak pilihan Bapak dan Ibu. Nanti termasuk untuk pembuatan kuis, YouTube, pop-up messenger, kemudian pop-up image, ini banyak sekali pilihan, terserah. Tapi karena di sini saya akan masukkan audio, maka klik play audio file. Ini dipilih. Lalu select audio file sini. Klik. Lalu local file, cari. Nah, di sini recording lagi karena recording. Nah, saya akan masukkan daftar konten karena saya tadi menyimpannya di daftar konten. Nah, ini juga recording ya, sama. Klik, kemudian open. Kalau sudah, nah ini sudah masuk di sini, klik OK. Nah, sini sudah masuk ya, Bapak dan Ibu, sudah masuk di sini. Nah, di sini ada pengaturan kalau misalkan diklik, nah di sini add zoom effect on hover. Ketika kita diklik ini, maka si gambar ini ketika nanti diklik dia akan membesar. Nah, ini efeknya ya, efeknya. Jadi kita menggunakan add zoom effect. Atau kalau misalkan ingin menggunakan border effect, nah ini border effect ini kotak ya. Nah, jadi ketika diklik dia akan muncul warna kotak gitu. Nah, ini bisa diganti warnanya, warna apa saja. Nah, tapi kalau saya mungkin akan menggunakan yang add zoom effect yang ini, jadi supaya lebih, tapi tidak ada kotaknya ya, seperti itu. Kemudian di sini image position ada di recycle, ada fit, ada crop lah, terserah lah. Kemudian visual effectnya, nah di sini bisa image efeknya ada menggunakan fade in, cutting, play. Nah, fade in misalkan tampilannya durasi ada muncul dulu gitu ya, muncul dulu dalam 1 detik misalkan 1 second boleh gitu kan, fade in. Oke, selebihnya reflection alpha ini ada efek-efek itulah, terserah
ini diutak-atik saja Bapak dan Ibu. Kalau intinya sih bagaimana cara memasukkan audio melalui gambar gitu. Nah, kalau sudah simpan seperti itu, klik save. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu save and exit. Nah, di sini ya Bapak dan Ibu. Sini. Nah, ini yang dimaksud zoom effect ya. Ketika diklik zoom effect seperti ini. Nah, kita tes work apa tidak. Klik. Materi pada semester 2 terdiri dari Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa. Nah, kalau dihentikan tinggal diklik ulang seperti itu. Ini udah work, sudah jalan. Jadi sebetulnya sekedar pengantar dari buku yang kita sajikan kepada siswa atau dari modul yang kita sajikan kepada siswa, tentulah seperti ini. Rekamannya terserah apa saja ya, Bapak dan Ibu. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru sekalian, selanjutnya kita akan masuk di 4.14, yaitu menyisipkan slider ya. Slider itu apa? Slider itu adalah beberapa gambar yang numpuk ya, seperti contoh seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempertegas materi yang kita sajikan dengan gambar yang bermacam-macam, misalkan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk lagi ke lembar kerja kita, lalu klik edit page lagi. Nah, di sini karena saya tidak menyiapkan page khusus, maka caranya sama, saya akan tambah lagi page di sini. Tentunya di sini saya nambah page yang kosong. Di sini, oke, ini bisa diatur-atur oleh kita. Nah, setelah ini klik slider yang ini, klik slide. Kemudian di sini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu, ada tipe 1, tipe 2 sampai yang terakhir tipe 8. Nah, saya akan menggunakan yang tipe 5 ini. Ini adalah gambar yang numpuk ya. Tapi boleh cobalah satu-satu. Klik, lalu kita bentuk di sini. Nah, ini lagi-lagi adalah media pendukung dari bahan ajar yang kita sajikan, dari tema yang kita sajikan. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, ini sudah terbentuk ya. Nah, jangan lupa dihidupkan lagi. Kemudian select image file. Nah, ini select image file. Lalu add image, lalu local file. Lalu kita mengambil beberapa gambar aja. Ini contoh saja ya. Karena saya nggak punya gambar khusus ini. Karena ini tentang apa ya? Nah, misalkan saya gambar beberapa gambar. Ini bisa sekaligus Bapak dan Ibu. Diklik, kemudian di keyboard kita tahan CTRL, kontrol. Ini ada 8 gambar yang kita masukkan. Kemudian klik open. Nah, ini sudah masuk. Oke, kalau sudah klik oke. Ini kalau gambarnya berwarna mungkin lebih bagus ya. Oke, atur saja lah, karena ini satu halaman penuh, saya buat besar saja. Nah, seperti ini. Oke, terserah Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah, kalau sudah masuk ini ya sudah gitu kan. Nanti kita ngetesnya kan di depan gitu. Kita save dulu aja, kita save. Oke, kita coba dulu work apa tidak. Langsung save and exit. Oke, kita cari gambar yang tadi. Nah, ini gambarnya ya. Nah, work apa tidak, ini tinggal diklik. Nah, iya kan, jadi seperti di sway gitu ya. Tuh. Oke, itu cara memasukkan slider atau gambar bertumpuk ya, gambar bertumpuk. Baik Bapak dan Ibu sekalian, 4.14 sudah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk di poin 5, insert post test, atau kita mulai masuk ke menyisipkan evaluasi atau post test. Nah, di sini bisa menggunakan internal form. Nah, internal form ini apa? Internal form itu menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Flip Builder. Nah, jadi kita gunakan yang internal form. Yang kedua, kita bisa menggunakan
platform eksternal. Platform eksternal ini bisa dari Google Form, Microsoft Form, online quizzes, atau yang lain-lainnya. Jadi bisa dengan cara internal dan eksternal. Baik, kita masukkan dulu dari internal form. Caranya, kita masuk dulu ke seperti biasa, edit page. Oke, nah kalau sudah masuk, saya akan menyimpan di akhir. Kita pilih halaman terakhir saja, halaman di sini. Nah, sebetulnya di sini saya sudah membuat ya, tetapi untuk praktekan saya bikin halaman baru saja lah, bikin halaman baru. Klik image, kemudian saya pilih gambar. Nah, yang mana? Yang ini aja. Nah, ini kita beri nama dulu. Nah, di sini sudah dikasih judul post-test bab 1 ya. Nah, ini kalau tidak diperlukan saya buang saja lah. Oke, sudah. Nah, karena di sini akan memasukkan dua post-test. Yang pertama post-test internal dari Flip Builder, yang kedua dari eksternal. Saya masukkan dulu yang internal. Simpan dulu di sini, saya beri nama dulu. Nah, misalkan saya buat post-test satunya, ini bisa dibesarkan melalui ini Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa dibesarkan supaya lebih jelas. Misalkan dibuat. Selanjutnya, nah kita bisa menggunakan ini atau kita buangin dulu lah yang tidak terlalu. Ini tinggal di delete dulu. Ini juga delete. Ini untuk yang post 2 nya biarkan dulu. Nah, saya akan masukkan dulu post-test yang pertama dari internal. Kalau misalkan kita ingin mengganti gambar ini ya, ini kan ada gambar nih Pak. Nah, select image dulu. Select image seperti biasa. Kita tentu sudah mempersiapkan ya gambar post-test tentunya. Saya kalau nggak salah. Nah, ini gambar post-test, klik open. Nah, maksudnya biar kelihatan gitu ya bahwa ini memang post-test seperti ini. Oke, kalau sudah kita add action ya. Jadi sekali lagi ini klik, hidupkan dulu, baru add action. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita akan membuat quiz internal ya. Caranya bagaimana? Caranya klik yang open quiz, yang ini. Klik open quiz. Nah, kita membuat langsung di sini gitu loh. Bedanya dengan Google Form atau Microsoft Form itu kan di luar. Kalau menggunakan fasilitas atau internal form itu kita buat di sini. Caranya bagaimana? Caranya klik add question sini. Nah, seperti biasa kita membuat soal di form di luar. Nah, saya coba buat 2 aja lah ya. Nah, ini soalnya sudah ada. Ini caranya gampang, tinggal ini di copy paste saja ya, copy. Lalu dipastekan di sini atau Ctrl V. Nah, dirapi-rapi aja. Nah, ini soal nomor 1. Kalau mau menggunakan gambar, nah tinggal klik gambar di sini. Tapi ini kan soalnya tidak perlu gambar ya, jadi saya nggak menggunakan. Nah, di sini ada correct answer, ada wrong answer. Ketika misalkan jawaban anak itu betul, ini kan lebih kepada daya tarik aja sebetulnya dan penghargaan ya. Misalkan jawaban anak itu betul. Nah, kita berikan kata-kata apa saja di sini, misalkan. Nah, misalkan saya tulis di sini, hebat, jawaban Anda benar. Jadi si peserta didik itu merasa, wah, bagaimana gitu rasanya. Kemudian kalau jawaban salah, nah, kalau jawaban salah misalkan saya kasih catatan, maaf, jawaban Anda belum, oh ini belum benar ya salah berarti. Oke, ini sudah. Lalu kita masukkan masukkan jawabannya di sini satu-satu ya, copy juga.
Nah, ini sudah ada 4 pilihan jawaban. Kalau kurang, karena misalkan kalau di SMP kan 4, kalau di SMA SMK misalkan ada 5 ya. Tinggal add answer, ini add. Nah, ini sudah ada masuk 5 jawaban. Lalu kita tentukan pilihan jawaban yang benarnya. Nah, misalkan nomor yang jawaban yang benar misalkan ini. Ini tinggal di checklist. Oke. Nah, ini sudah satu soal. Selanjutnya klik OK. Nah, ini sudah muncul satu soal, Bapak dan Ibu. Saya pembanding ya. Bikin satu lagi. Add question. Caranya sama, kopikan di sini pertanyaannya, kemudian berikan keterangan jawaban untuk siswa yang benar, kemudian berikan keterangan jawaban Anda jawaban siswa yang masih salah, kemudian masukkan juga pilihan jawabannya ya, dan tentukan kunci jawabannya. Oke, ini sudah jawaban kedua, klik OK. Nah, berarti di sini sudah ada muncul 2 soal. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini saya bikin 2 aja dulu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memberikan pengaturan di kuisnya. Nah, di sini tinggal klik Advanced Setting, klik. Nah, apabila kita di tampilannya ingin memberikan gambar, ya, di tampilan soalnya ingin memberikan gambar, tinggal select and image ya. Nah, select and image. Nah, saya pakai gambar yang tadi saja. Oke, ini. Oke. Nah, ini kan tampil sini. Kemudian title-nya kita berikan di sini. Title-nya post-test 1. Kemudian cancellation di sini apa ya? Kesimpulan, misalkan gini. Conclusion-nya di sini misalkan hasil evaluasi Anda pada tema ini ya. Nah, baru di sini kita kasih keterangan, misalkan di sini kan pilihannya ada 100, 60, 30, 0. Misalkan kalau 100 kita kasih. Nah, di komennya misalkan kalau di angka paling tertinggi 100 nilai luar biasa, kemudian 60 nilai baik, kemudian 30 nilai cukup, dan kalau 0 misalkan nilai kosong. Nah, ini terserah Bapak dan Ibu kata-katanya ya. Ini sudah pengaturannya semua. Kalau sudah, kita klik OK. Oke. Nah, ini sudah jadi, kita buat 2 saja ya. Oke. Kalau sudah semua, kita mau preview. Nah, tinggal lihat di preview di sini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi klik start misalkan, klik start. Nah, di sini kan ada pertanyaan yang menjadi tujuan. Nah, misalkan saya isikan ini misalkan pilihannya. Oke. Next question. Nah, di sini kan langsung hebat, jawaban Anda benar. Ini yang kita tulis kan. Nah, next question. Yang ini misalkan saya jawab juga ini karena jawabannya ini saya cuma. Oh, ini lupa tadi belum ditulis ya. Ini juga jawabannya hebat misalkan. Oke. Nah, di sini ada hasil evaluasi Anda pada tema ini, your ratio 100%, nilai luar biasa. Nah, luar biasa kenapa? Karena betul kan dua-duanya. Betul ya, Bapak dan Ibu. Nah, coba kita misalkan kita jawaban yang salah seperti apa? Do you want fly it again? Misalkan kita coba lagi. Nah, kita coba lagi, saya salahkan jawabannya. Nah, maaf jawaban Anda belum benar, ya kan? Kemudian di sini saya saya jawab salah juga. Sorry, you wrong is wrong. Ini belum diganti juga. Oke. Hasilnya seperti apa? You ratio 0, nilai kosong kan? jadi di sini udah ketahuan hasil anak. Atau misalkan kita membuat, atau misalkan salah satunya salah misalkan. Nah, kita coba ya yang ini benar, kemudian next question-nya. Nah, ini ya jawaban yang kedua salah. Kemudian hasilnya seperti apa? Nah, di sini nilai cukup ya. Kenapa? Karena ada posisi 50, ya kan. Kalau saja 60 misalkan baik kan gitu. Do you want again? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di sini kita tidak membutuhkan nilai siswa ya, tidak membutuhkan nilai siswa, tetapi ini sebagai program mandiri pembelajaran anak. Jadi anak terpacu ingin
ingin mendapatkan prestasi yang terbaik dari hasil pembelajarannya. Oleh karena itu pasti diulang-ulang aja gitu, diulang-ulang aja. Nah, ini maksudnya post-test 1 ini atau post-test internal ini yang diselenggarakan oleh Flip Builder ini tujuannya ke situ. Jadi bukan saja sekedar anak mengejar nilai, tapi tidak mau membaca materi. Ya, intinya seperti itu kalau di di kuis 1 ini. Oke. Nah, itu cara ini klik OK saja. Ini sudah masuk ya di sini Bapak dan Ibu, tes 1 sudah masuk. Nah, yang kedua kita akan memasukkan tes yang kedua menggunakan platform internal. Nah, ini platform internal ini kita komparasi dengan platform pihak ketiga. Nah, dalam hal ini menggunakan Google Form atau Microsoft Form misalkan. Nah, saya coba ini dikasih tulis juga di sini misalkan. Saya copy saja, ini tinggal ganti 2 tes 2. Nah, untuk pas 2 ini kerjakan soal-soal, klik gambar untuk di bawah ini untuk mulai. Nah, ini diganti, saya ingin menggunakan gambar yang berbeda. Nah, saya gunakan ini. Nah, saya gunakan ini. Nah, ini caranya sama, diklik, kemudian add action, kemudian di sini bedanya Bapak dan Ibu, sekalipun kuis kita tidak open kuis yang diklik ya, tidak open kuis. Kenapa? Kalau open kuis ini berarti kan internal, karena kita menggunakan kuis yang eksternal, maka yang diklik adalah open link, yang ini, open link, klik open link, kemudian kuisnya kita masukkan ya. Nah, contoh misalkan saya akan ngambil yang dari Google Form misalkan. Nah, di sini saya sudah membuat post-testnya, post-test 2 ini contoh saja. Ini tinggal dibuka ya Bapak dan Ibu. Sini sudah ada seperti biasa lah ya, isinya nama lengkap, kemudian email, kelas. Ini sudah biasa, jawab pertanyaan. Nah, ini juga cuma 2 soal. Nah, tinggal kita ambil linknya. Caranya klik send, kemudian klik URL-nya ini, ya, klik, kemudian di set URL. Nah, ini yang kita. Ini tinggal diklik copy, klik, ini keluarkan dulu, masuk lagi ke sini. Nah, pastikan di sini link yang tadi ya. Oke, ini sudah masuk di sini. Kalau sudah, nah ini bacaan link target blank, maksudnya diarahkan ke link kita ya. Klik OK. Oke, nah ini sudah ada. Untuk ujinya, tentu kita harus keluar dulu dari edit ini. Jangan lupa save dulu. Oke, nah baru save exit. Oke, kita langsung ke belakang. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena tadi saya nyimpennya di belakang. Nah, kita coba yang ini, yang post test 1, klik. Nah, ini tadi kan sudah dicoba, klik start. Oke, pilih, kemudian quizzes, kemudian next. Oke. Ini jawaban, your ratio nilai luar biasa ya. Udah, oke. Jalan, walk. Kemudian kita masuk yang post test 2. Klik. Nah ini Bapak dan Ibu sudah masuk ke post-test yang kedua, ini sudah masuk ke post-test eksternal kita. Kalau ini kan nilainya bisa kita dapat dari siswa gitu kan, melalui Google Form tadi ya. Ini pasti masuk ke sini kan, ke respon, masuk ke respon sini ya. Kenapa? Karena kita buatnya di sini. Nah, kalau yang pertama tadi hanya untuk pengetahuan saja atau untuk untuk siswa supaya mau mengevaluasi dirinya lah gitu melalui materi yang sudah kita sajikan. Jadi ini sudah bisa dua-duanya, ini sudah bisa bekerja dengan baik. Nah, itu Bapak dan Ibu. Baik sahabat terkasih, Bapak dan Ibu guru, selanjutnya kita masuk ke poin 6, menyimpan file. Nah, di sini untuk menyimpan file tinggal klik
file, save project, penyimpanan dari file yang sudah disimpan sebelumnya, atau save project kalau penyimpanan dengan nama baru. Nah, jangan lupa, jadi tahapan akhir dari project kita, ya, ini harus disimpan supaya sewaktu-waktu kita bisa membuka kembali. Klik file. Nah, di sini ada save project as atau save project. Kalau misalkan save project as itu kita sudah pernah menyimpan dengan file yang sama tetapi diedit. Nah, baru save project as. Jadi supaya hasil editan tersimpan. Tapi kalau belum, karena ini baru, maka saya gunakan save project. Nah, di sini berikan nama. Silakan namanya apa saja. Misalkan nama ini pembelajaran atau contoh pembelajaran lah. Oke, saya kasih contoh pembelajaran. Jangan lupa kita simpan di mana ininya. Misalkan saya pisahkan dengan yang sudah. Nah, misalkan saya simpan di dokumen, klik save. Ini sudah tersimpan. Lama tidaknya kan tergantung berapa banyak kita ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya, nah kita di poin 6 sudah. Nah, kita masuk ke tahap akhir di poin 7. Membuat halaman file ya. Halaman file ini begini, jadi agar nanti si siswa itu mencari objek yang dicarinya tidak susah, maka kita buatkan halaman filenya. Nah, caranya kita lihat ke sini Bapak dan Ibu, ada deretan paling atas nih ada desain setting. Kalau desain setting ini tadi desain untuk template, penampilan, logo, nama, warna dan sebagainya. Kalau membuat halaman, klik table of content yang ini. Klik table of content. Nah, memulainya dari mana? Memulainya di sini Bapak dan Ibu. Klik add. Nah, ingat halaman dimaksud di sini adalah halaman sesuai dengan ini. Contoh ini nih. Ini halaman 1/22, berarti ini termasuk halaman 1 cover ini. Nah, kita beri nama dulu, misalkan di sini tulisan cover misalkan. Nah, tulisan cover, kemudian klik ke bawah di sini. Nah, otomatis kan berubah. Ini cover, page-nya. Nah, pastikan ini halaman 1. Ini sudah kan. Lalu kita ingin selanjutnya. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin masuk ke table of content yang ini yang akan diberi halaman. Nah, klik lagi add, kemudian kita beri nama, karena kan membandingkan ini table of content, atau kita singkat saja di sini content misalkan. Content, kemudian klik yang bawah sini. Nah, lalu halamannya kita rubah. Nah, ini kan ada di halaman 23, berarti ini halaman 2, ini halaman 3, berarti ini ada halaman 3 ya. Ini tinggal diganti halaman 3 gitu kan. Oke, lalu kita lihat lagi, kita mau masuk ke mana, movie misalkan. Nah, movie, atau ini kan tadi movie ya. Nah, berarti kita masuk tambah lagi di sini, ini movie. Nah, kemudian klik lagi di title-nya, klik movie, dan ini berarti halaman 4 ya. Ini 4, ini 5. Klik halaman 4. Sudah. Lalu kalau mau diberikan halaman setiap ini boleh lah kita. Saya cari yang poin-poinnya aja. Nah, misalkan langsung masuk ke ke tema ya. Di sini misalkan kita berikan judul tema, atau mau sesuai dengan ini bolehlah tema misalkan. Nah, misalkan saya berikan judul di sini sesuai dengan temanya, strategi dan perjuangan titik-titik. Silahkan kalau mau dipanjangkan juga terus aja boleh, nggak apa-apa. Nah, pindah ke bawah sini udah masuk otomatis. Kemudian halamannya jangan lupa, berarti ini halaman 6, halaman 6. Oke. Nah, itu untuk halaman utama untuk judulnya. Kemudian kalau ingin menambahkan anak judulnya, nah seperti ini misalkan nih, kita mau masuk ke sini atau di halaman, nah misalkan ini 1.1 ini beberapa tokoh. Nah, caranya kita nambahnya yang mana? Bukan nambah yang plus ini ya Bapak dan Ibu, tapi
nambah yang ini nih. Nah, add sheet. Nah, ini kan. Nah, misalkan baru di sini dituliskan 1.1 karena kita ingin memasukkan tema yang mau memasukkan anak judulnya yang 1.1. Maka di sini klik 1.1, kemudian halamannya berapa nih? Halaman 6. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, misalkan di sini halaman 1.2-nya, ya kan? Tinggal tambahkan lagi di sini 1.2. Di sini juga 1.2, ini halaman 7 dan seterusnya Bapak dan Ibu, silahkan teruskan di sini. Kemudian saya ingin langsung masuk ke terakhir, masuk ke bagian kuisis. Nah, kalau ini kita akan masukkan halaman yang terakhir, klik tambah, kemudian di sini misalkan post test. Nah, saya masukkan post test di sini, udah masuk post test, kemudian kita masukkan halamannya, ada halaman berapa? Halaman 22. Oke, sudah, dan seterusnya. Nah, itu cara memasukkan halaman ya Bapak dan Ibu. Setelah itu kita klik apply. Nah, ini sudah kita tes, kita ceknya di sini, table of content ya. Kalau di HP itu di pojok ya nanti. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini untuk mengganti ini bisa di aturan tadi ya, di desain. Nah, di sini ini masih warna putih nih. Nah, kita ganti font colornya, ini kan putih ya. Kita ganti dengan warna hitam misalkan. Kemudian klik apply. Nah, ini sudah jadi warna hitam ininya. Nah, maksudnya di sini Bapak dan Ibu, di sini udah kelihatan ada cover ya. Kemudian konten. Nah, ketika diklik kontennya, nah, dia akan masuk langsung ke table konten ya. Kemudian ke movie. Dia akan masuk ke movie. Kemudian di sini ada strategi, ada titik 1, kemudian titik 2 terus dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke 1.2, otomatis dia akan menunjuk ke sini. Atau terakhir kita masuk ke post test. Nah, otomatis masuk ke sini. Nah, ini fungsinya ya, Bapak dan Ibu, fungsinya. Oke, kembali lagi ke cover, tinggal klik cover sini. Nah, itu cara membuat halaman ya, cara membuat halaman atau tab of content, seperti itu kira-kira. Baik sahabat edukasi sekalian, kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang publishing atau mempublish hasil project kita ini agar bisa dibuka atau bisa di-share, digunakan oleh siswa kita, yaitu publishnya. Di sini bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini ada tulisan publish, Bapak dan Ibu. Klik publish di sini. Yang ini dulu, klik publish. Nah, di sini ada pilihan, ada HTML, ada XC. Yang kita coba HTML dulu ya, HTML dulu. Kemudian di sini beri file nama, misalkan coba 1. Kemudian HTML title-nya, nah ini juga samakan saja, coba 1 misalkan, atau terserah Bapak atau sesuai dengan mata pelajaran juga nggak apa-apa. Kemudian kita mencari output foldernya. Nah, kalau berdasarkan default atau bawaan, ini pasti masuk ke sini, ke dokumen flip PDF format ya. Di sini, mau di sini juga nggak apa-apa, biarkan, atau mau buat folder baru juga ya boleh-boleh saja ya, tapi saya biarkan di sini saja. Nah, di sini ada pilihan Bapak dan Bu, ada flash HTML5 ya, flash dulu baru HTML5, atau HTML5 baru flash, atau HTML5 only gitu kan. Nah, kalau saya lebih cenderung ke HTML5 flash yang ini. Kemudian di sini checklist ininya sudah. Nah, kemudian compress to zip after publishing, kalau mau dalam bentuk zip atau RAR, nah boleh ini di checklist. Atau misalkan kalau mau langsung nanti di burning ke CD juga checklist, tapi kalau ini jarang sih ya, kita gunakan yang atas saja lah, yang create basic HTML versi. Nah, ini
Kalau sudah Bapak dan Ibu sudah pengetahuan seperti ini, tinggal klik convert. Klik convert. Nah, ini sudah berjalan. Lagi-lagi lama tidaknya tergantung berapa banyak halaman atau berapa banyak konten kita ya. Nah, kalau banyak pasti lama, tapi kalau sedikit sih ini hanya 22 halaman, nggak terlalu lama gitu kan. Nah, ini udah selesai Bapak dan Ibu. Di sini muncul your book has been publishing successful. Nah, apabila kita ingin melihat langsung, nah di sini ada view book, kemudian ada open folder. Kita view book dulu ya, yang ini klik, kita cek. Nah, ini kalau masih tampilan seperti ini, tinggal klik allow access. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita sudah mendapatkan link. Di sini link ini http://192 sekian coba 1 HTML. Artinya ini bisa langsung dibuka di HP kita, di HP siswa kita. Tinggal diberikan saja link ininya. Nah, ini bisa di copy ya. Ini saya kopikan dulu. Saya copy, kemudian saya buatkan aja di sini. Di teks dokumen. Nah, di sini misalkan link coba. Saya pastekan di sini. Nah, ini yang bisa dibagikan kepada siswa secara langsung ya. Secara langsung melalui Android-nya. Ini kalau menggunakan Flip Builder tuh enaknya langsung gitu, enaknya langsung. Atau Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa langsung diberikan di scan QR kodenya menggunakan HP. Baik Bapak dan Ibu, saya coba bisa diperhatikan di layar sebelah kiri. Di situ adalah Android saya. Nah, ini kemudian saya akan scan dengan menggunakan QR code. Nah, lalu kita arahkan ke sini. Nah, ini udah otomatis URL-nya kita dapat ya. Kita dapat, lalu klik OK. Oke, Bapak dan Ibu. Bisa tampak di sini di layar. Kita besarkan dulu. Nah, di sini sudah muncul e-modul. Nah, ini di siswa gampang seperti ini gitu kan. Ini tinggal dibuka. Nah, ini jalan. Kemudian kita buka lagi. Nah, kita cek untuk videonya. Nah, seperti itu. Oke. Kita lihat halaman lain. Nah, ini YouTube-nya. Kita bisa cek. Nah, ini juga bisa dibuka. Kita matikan. Oke. Atau kita ingin membuka halaman terakhir. Nah, kita ke halaman terakhir, tinggal klik halaman di sini, kita lihat. Oke, kita langsung klik post test. Nah, langsung masuk ke halaman terakhir. Oke, kita cek di sini post testnya. Nah, klik start. Nah, kan sudah masuk ya. Kita jawab, kemudian seperti biasa. Oke. Nah, di sini, oke, no. Kemudian kita ingin coba yang post test keduanya, yang ini, klik. Nah, oke, ini sedang apa? Oh ya, ini tadi, maaf, tadi ada di izinnya, perlu izin lah gitu kan, tinggal minta. Tapi di settingan ini, di settingan di settingan soalnya apa, yang penting tadi udah bisa masuk. Baik Bapak dan Ibu, itu kita cara membuka di HP, artinya sudah bisa work, sudah bisa jalan di HP. Nah, atau mau langsung di browser kita. Nah, di sini ini langsung diklik browser. Nah, otomatis kan langsung masuk ya ke sini Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini membuka di laptop ya. Nah, buka di laptop, halamannya juga
jalan, langsung masuk proses. Nah, seperti ini, kembali ke cover seperti ini, itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau kita publish menggunakan HTML. Kemudian kita cek di open foldernya, di mana sih sebetulnya. Nah, tinggal klik open folder. Tadi adanya di dokumen. Nah, di sini kan, jadi masuknya ke dokumen, coba. Nah, di sini ada modul praktek bahan pelatihan template-nya ada di sini. Nah, kita buka, ini coba. Nah, ini juga bisa langsung berjalan. Itu ya Bapak dan Ibu. Kita close. Nah, itu cara publish yang pertama ya, publish menggunakan HTML, itu kan. Nah, sekarang kita publish cara yang kedua. Nah, sekarang kita coba publish cara yang kedua. Artinya kalau tadi pilihannya HTML ini bisa dibuka di di laptop, PC maupun di Android langsung. Nah, kita coba menggunakan yang exe, klik exe. Ini masih coba satu juga nggak apa-apa. Pilihannya HTML plus, kemudian convert. Oke, ini sudah selesai. Kita view book, kita lihat dulu. Nah, ini sudah bisa langsung ke sini. Oke, bisa dari sini juga bukanya. Sudah berjalan, bisa langsung ditarik juga bisa. Nah, itu udah berjalan. Kemudian kita cek di open foldernya. Nah, bedanya di sini udah dalam bentuk buku seperti ini. Ya, ini bisa langsung dibuka sini. Nah, itu dalam bentuk exe ya gitu. Cuman exe itu nggak bisa dibuka di Android biasanya gitu kan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kalau app FBR ini jarang dipakai. Jadi saya hanya menggunakan dua tipe aja, publishnya HTML dan exe itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, satu lagi barangkali. Nah, ini upload online. Nah, ini upload online. Dengan menu ini kita dapat mengupload buku ke yang sudah kita buat. Sebelumnya kita harus login, buatkan akun, klik baru dengan cara klik. Nah, caranya bagaimana upload online ini? Sebetulnya bedanya dengan publish ini, kalau upload online ini kan bisa masuk ke database servernya Flip Builder gitu ya. Flip Builder. Kalau yang publish ini kan di kita saja. Nah, klik upload online. Kemudian di sini kalau Bapak dan Ibu belum mendaftar, klik create new account. Tapi kalau sudah, ya Bapak dan Ibu tinggal masuk saja, karena saya sudah masuk. Nah, tinggal langsung login. Nah, sini kalau mau Ibu berbayar itu tidak terbatas ya. Kalau misalkan kita mengupload buku di servernya Flip Builder, nah silakan bayar. Tapi kalau tidak kita mau menggunakan yang free ya, order letter aja, klik yang ini. Nah, kemudian di sini title-nya saya coba samakan, judulnya coba 1. Oke. Kemudian more. Nah, di sini keyword ini kalau misalkan supaya gampang dicari orang buku kita di internet, ya apa saja, misalkan book atau apapun diisikan. Kemudian deskripsinya tentang buku kita ini apa gitu kan, silakan saja. Kemudian kalau sudah, ini pilihan checklistnya di HTML plus saja. Kemudian sudah semua, tinggal langsung publish, klik publish. Nah, ini sedang berjalan. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah masuk di sini di book manager kita sudah masuk, coba 1 upload 1 ya. Baik Bapak dan Ibu, kita cek di cloud platformnya di sini, kita cek. Nah, sini kita buka yang bookcase di sini. Klik. Nah, di sini sudah masuk ya. Cuman kita belum upload bookcase-nya, maka tinggal klik upload bookcase-nya. Kemudian di sini tadi saya masukkan lagi, coba upload. Nah, ini URL-nya bisa di copy, bisa diberikan gitu kan.
bisa di-share. Akan tetapi di sini kan buku kita nggak muncul ya, nggak muncul karena memang kalau ingin muncul buku kita di sini kita harus berlangganan ya. Itu silahkan kembali kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sebagai penulis ya ini mungkin lebih bagus begitu sih. Nanti kita ini bookcase ini bisa penuh dengan buku-buku karya-karya kita ya. Nah, karena saya kan bukan penulis ya, jadi tidak berlangganan untuk menyimpan di sini. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini sekedar tambahan pengetahuan saja barangkali. Demikian Bapak dan Ibu sekalian untuk tutorial atau penjelasan tentang bagaimana cara membuat e-book yang lengkap, mudah, dan juga ini menarik lah buat disajikan kepada siswa. Ada hal-hal yang memang mau didiskusikan silahkan di kolom komentar saja. Dan bagi Bapak dan Ibu sahabat edukasi yang memerlukan aplikasi maupun template book, template Word dan lain sebagainya, biasa silahkan cantumkan di kolom komentar atau cantumkan email atau melalui WhatsApp langsung ke saya juga bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.